Selamat berjumpa dengan channel saya, Pak Nur English. Oke, kali ini saya berhenti sejenak untuk memberikan pembelajaran bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita, barangkali berguna bagi teman-teman yang mempunyai masalah yang hampir sama dengan saya, yaitu bagaimana cara mengatasi penyakit hipertensi atau darah tinggi dengan cara yang murah. Oke teman-teman, bisa saya ceritakan bahwa pada tahun 2005 ya, itu saya pertama kali itu terdeteksi mengalami penyakit hipertensi atau darah tinggi ya. Ya pada saat itu waktu saya masih bekerja aktif, itu tensi saya itu kurang lebih 160, bawahnya 110. Tentu suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian saya melakukan pengobatan ke dokter dan seterusnya. Tapi alhamdulillah pada 10 tahun terakhir ini gangguan hipertensi saya ini sudah biasa diatasi dengan dengan baik. Namun sebelumnya teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa saya ini bukan ahli kesehatan atau ahli gizi, tetapi ini sekedar adalah berbagi pengalaman. Oke, yang ingin saya bagi pengalaman yaitu pada saat 10 tahun terakhir, kurang lebih tahun 2015 sampai dengan saat ini, alhamdulillah penyakit hipertensi saya ini sudah teratasi dengan biaya yang relatif murah atau bahkan tanpa biaya. Jadi selama 10 tahun terakhir ini tensi saya yang dulunya pernah paling tinggi 190 sampai bawahnya 110, itu kurang lebih pada tahun 2012. Sejak 10 tahun terakhir rata-rata di bawah 130, kebanyakan adalah 110 sampai 120, bawahnya 75 sampai 80. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi penyakit hipertensi saya. Yang pertama, saya mengikuti petunjuk dokter. Jadi dalam hal ini kurang lebih 10 tahun terakhir saya dimasukkan sebagai pasien Prolanis, yaitu program penanggulangan penyakit kronis, yaitu untuk para pasien yang mengalami sakit hipertensi dan diabetes ya. Oke, jadi yang pertama secara medis itu saya mengikuti petunjuk dokter dengan menjadi pasien Prolanis. Itu tiap bulan saya harus periksa ke dokter di fasilitas kesehatan yang pertama. Dalam hal ini karena fasilitas BPJS sehingga tidak usah membayar, maka saya katakan biayanya murah ya. Kemudian tiap hari sesuai dengan petunjuk dokter saya selalu minum obat. Mungkin kadang-kali ya sehari atau 2 hari lupa, itu tidak mengapa. Jadi yang pertama secara medis saya mengikuti saran dokter, yaitu tiap hari minum obat. Oke teman-teman, mungkin ada semacam persepsi di kalangan masyarakat kalau kita minum obat kimia yang banyak mungkin takut ginjalnya kena begitu ya. Ini menurut petunjuk dokter, kalau kita minum obat sesuai dengan petunjuk dokter, insya Allah tidak ada dampak negatifnya. Sehingga untuk pasien Prolanis seperti saya ini tiap 6 bulan sekali diberikan cek lab gratis, antara lain dicek fungsi ginjalnya, yaitu kreatin. Dan alhamdulillah selama 10 tahun terakhir ini kreatin saya itu antara 1 sampai 1,4, sesuai dengan yang tertinggi itu maksimal adalah 1,3. Oke teman-teman, yang kedua berbagi pengalaman. Yang kedua selama ini yang saya alami adalah yaitu dalam hal pola makan ya. Pola makan intinya tidak ada semacam tidak ada yang kita jauhi, hanya satu saja, yaitu makannya supaya jangan tidak terlalu asin ya. Kalau mungkin untuk
Untuk yang berdaging dari kambing, mungkin yang selama ini saya jauhi adalah gulai ya. Sedangkan dalam bentuk sate mungkin bisa tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, yang pertama tadi yaitu dari segi medis saya mengikuti petunjuk dokter, yaitu mengkonsumsi obat tiap hari. Yang kedua, pola makan, ya menjauhi makanan-makanan yang asin ya. Kemudian yang ketiga yaitu pola istirahat teman-teman. Saya selama ini untuk malam hari itu tidur cukup, biasanya tidur jam 9 atau mungkin maksimal jam 10. Kemudian kalau siang hari mungkin setengah jam juga tidur. Alhamdulillah dengan ya mengikuti petunjuk dokter, kemudian pola makan dan pola istirahat, alhamdulillah teratasi. Kemudian yang berikutnya adalah pola pikir ya, ini juga penting. Jadi setelah terkena hipertensi itu saya mulai mencoba pola pikir kita jangan terlalu menjadi beban pikiran terhadap sesuatu yang ada pada diri kita. Mungkin ada kalanya kita tidak puas dengan teman pasangan kita, anak kita atau cucu kita, tetapi jangan dibuat sebagai beban pikiran ya. Tetapi kita harus istilahnya berjiwa dan berhati besar ya, kita bisa menerima kekurangan orang lain karena kita pun juga banyak kekurangannya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang dengan olahraga yang cukup. Alhamdulillah saya sebagai pecinta olahraga tenis, saya satu minggu main tenis 3-4 kali, tidak terlalu capek, mungkin main hanya 1 sampai maksimal 3 kali. Teman-teman, dari pengalaman yang saya alami tadi, saya bisa simpulkan bahwa insya Allah dengan ikhtiar kita, untuk teman-teman yang mungkin mengalami hipertensi atau penyakit darah tinggi, insya Allah kita bisa mengatasinya dengan biaya murah, bahkan tanpa biaya, karena dari sudut medis saya tadi hanya mengkonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter lewat sarana BPJS. Begitu ya teman-teman, untuk sekedar sharing pada kalian ini. Sekali lagi disclaimer bahwa saya bukan ahli kesehatan atau ahli gizi, tetapi ini berbagi pengalaman yang barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama, mudah-mudahan bisa teratasi ya. Jadi tidak usah terlalu panik, percayalah bahwa setiap penyakit Allah akan menyediakan obatnya, dan kita berikhtiar, karena yang intinya sesungguhnya yang berikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman untuk sharing kali ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih.